Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umurid dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, pada sore ini kita akan membahas kunci sukses pendidikan karakter di sekolah. Ijtihadi atau kaizen dan konsep usaha sungguh-sungguh untuk mencapai hasil yang optimal. Konsep tersebut menekankan pada high standar yang antara lain kerja cerdas dan kerja ikhlas. Ini harus dijadikan pedoman dalam pendidikan karakter di sekolah, sehingga peserta didik sebagai generasi muda atau the young generation memiliki karakter sesuai yang diharapkan. Itulah pemerintah mencanangkan pendidikan karakter dan memasukkannya dalam kurikulum sekolah. Bukan karena masyarakat resah atas kondisi bangsa ini yang seolah-olah sudah kehilangan karakter atau jati dirinya. Dan jurus yang perlu diperhatikan karakter di sekolah. Yang harus dipahami, satu, hakikat dari pendidikan karakter. Kedua, sosialisasikan dengan tepat. Tiga, ciptakan lingkungan yang kondusif. Keempat, kembangkan sarana dan sumber belajar yang memadai. Kelima, disiplinkan peserta didik. Keenam, pilihlah kepala sekolah yang amanah. 7, wujudkan guru yang dapat digugu dan ditiru. Serta 8, libatkan seluruh warga sekolah dalam menyukseskan pendidikan karakter tersebut. Karakter yang penting diperhatikan adalah pendidikan karakter bergerak dari kesadaran, awareness, kemudian pemahaman atau understanding, kemudian kepedulian, concern, serta komitmen atau doing atau acting untuk pencapaian pendidikan karakter yang optimal. Nah, keberhasilan pendidikan karakter ini sangat bergantung pada ada tidaknya kesadaran, pemahaman, kepedulian, dan komitmen dari semua warga sekolah terhadap penyelenggaraan pendidikan karakter tersebut. Moral understanding, pemahaman, sebagai aspek pertama yang harus diperhatikan pada pendidikan karakter. Mana pada moral understanding ini memiliki 6 unsur. Yang pertama, kesadaran moral atau moral awareness, pengetahuan tentang nilai-nilai moral atau knowing about moral values, penentuan sudut pandang, perspektif taking, moral atau moral reasoning, keberanian mengambil keputusan atau decision making, serta pengenalan diri atau self knowledge. Unsur tersebut merupakan komponen yang harus ada dalam pendidikan karakter dan diajarkan kepada peserta didik. Juga diintegrasikan dalam seluruh pembelajaran secara kapah.
Selanjutnya adalah moral loving atau moral feeling. Ini adalah penguatan aspek peserta didik agar mempunyai karakter. Penguatan ini berkaitan dengan bentuk-bentuk sikap yang harus dirasakan oleh peserta didik, yaitu kesadaran dirinya, kemudian percaya diri, self-esteem, motivasi diri, self-motivation, disiplin diri, self-disiplin, kepekaan terhadap penderitaan orang lain, empati, cinta kebenaran, loving the good, pengendalian diri, self-control, dan kerendahan hati atau humility. Wujud, maka moral acting sebagai outcome akan mudah dilakukan oleh peserta didik. Oleh karena itu, ketiga tahapan tadi, yaitu moral understanding, moral loving atau moral feeling, kemudian moral acting, bukan atau disosialisasikan atau dijelaskan kepada peserta didik atau diimplementasikan kepada peserta didik melalui cara-cara yang logis, rasional juga demokratis. Perilaku yang muncul benar-benar sebuah karakter yang diharapkan, karakter yang diinginkan, ikhlas datang dari hati nuraninya. Pendidikan karakter yang telah dilakukan di negara lain seperti di Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan Singapura telah sampai pada tahap tersebut. Bahkan mereka telah menyiapkan lesson plan untuk setiap bentuk karakter yang telah dirumuskan dari mulai sekolah dasar sampai sekolah menengah. Untuk menyukseskan pendidikan karakter di sekolah-sekolah perlu dilakukan identifikasi karakter, karena pendidikan karakter tanpa identifikasi hanya akan menjadi sebuah perjalanan panjang tanpa ujung, seperti petualangan tanpa peta. Organisasi manapun yang menaruh perhatian besar terhadap pendidikan karakter selalu melakukan identifikasi karakter yang menjadi pilar perilaku individu. Dengan hal ini, Heritage Foundation merumuskan 9 karakter dasar yang menjadi tujuan pendidikan karakter. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Cinta. 2. Tanggung jawab, disiplin dan diri. 3. Jujur. 4. Hormat dan santun. 5. Kasih sayang, peduli dan kerjasama. 6. Percaya, kreatif, kerja keras dan pantang menyerah. 7. Keadilan dan kepemimpinan. 8. Baik dan rendah hati. Serta 9. Toleran, cinta damai dan persatuan. Pendidikan karakter ini berkarakter akan sangat membantu para guru dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai keberhasilan pendidikan karakter di sekolah. Ini bisa dirumuskan oleh para guru dalam forum musyawarah guru, baik itu MGMP atau kelompok kerja guru KKG. Quality standar merekomendasikan 11 prinsip untuk mewujudkan pendidikan karakter yang efektif. Yang pertama, promosikan nilai-nilai dasar etika sebagai basis karakter. Kemudian kedua, identifikasi karakter secara komprehensif supaya mencakup pemikiran, perasaan, dan perilaku. Ketiga, menggunakan pendekatan yang tajam, proaktif, dan efektif dalam membangun karakter. Keempat, ciptakan komunitas sekolah yang memiliki kepedulian. Kelima, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan perilaku yang baik. Keenam, memiliki cakupan terhadap kurikulum yang bermakna dan menantang, yang menghargai semua peserta didik, membangun karakter mereka dan membantu mereka untuk sukses. Ketujuh, mengusahakan tumbuhnya motivasi diri dari para peserta didik. Kedelapan, memfungsikan seluruh staf sekolah sebagai komunitas moral
yang berbagi tanggung jawab dalam pendidikan karakter serta setia kepada nilai dasar yang sama. Kesembilan, adanya kepemimpinan moral dan dukungan luas dalam membangun inisiatif pendidikan karakter. Kesepuluh, memfungsikan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam usaha membangun karakter. 11, mengevaluasi karakter sekolah. Fungsi staf sekolah sebagai guru-guru karakter dan manifestasi karakter positif dalam kehidupan peserta didik. Melalui pendidikan karakter ini yang bisa satu, memberikan pilihan bagi peserta didik yang lambat maupun yang cepat dalam melakukan tugas pembelajaran. Pilihan dan pelayanan individual bagi peserta didik, terutama bagi mereka yang lambat belajar, akan membangkitkan nafsu dan semangat belajar, sehingga membuat mereka tetap betah belajar di sekolah. Kedua, memberikan pembelajaran remedial bagi peserta didik yang kurang berprestasi atau mempunyai prestasi rendah. Dalam sistem pembelajaran klasika, sebagian peserta didik akan sulit mengikuti pembelajaran secara optimal dan menuntut peran ekstra guru dalam memberikan pembelajaran remedial. Ketiga, mengembangkan organisasi kelas yang efektif, menarik, nyaman, dan aman bagi perkembangan potensi seluruh peserta didik secara optimal. Penyediaan bahan pembelajaran yang menarik dan menantang bagi peserta didik, serta pengelolaan kelas yang tepat, efektif, efisien. Kemudian menciptakan kerjasama saling menghargai, baik antara peserta didik maupun antara peserta didik dengan guru dan pengelola pembelajaran lain. Aplikasi bahwa setiap peserta didik memiliki kesempatan yang seluas-luasnya dalam mengemukakan pandangannya tanpa ada rasa takut atau mendapatkan sanksi atau dipermalukan. Akan peserta didik dalam proses perencanaan pembelajaran. Ya. Dalam hal ini, guru harus mampu memposisikan diri sebagai pembimbing dan manusia sumber. Sekali-kali cobalah untuk melibatkan peserta didik dalam proses perencanaan pembelajaran, sehingga mereka merasa bertanggung jawab terhadap pembelajaran yang dilaksanakan. Keenam, kembangkan proses pembelajaran sebagai tanggung jawab bersama antara peserta didik dan guru, sehingga guru lebih banyak bertindak sebagai fasilitator dan sebagai sumber belajar. Yang ketujuh, kembangkan sistem evaluasi belajar dan pembelajaran yang menekankan pada evaluasi diri sendiri atau self-evaluation. Ini guru sebagai fasilitator harus mampu membantu peserta didik dalam menilai bagaimana memperoleh kemajuan dalam proses belajar yang dilaluinya. Nah, dengan pelayanan yang demikian tentu diharapkan tercipta iklim belajar dan pembelajaran yang nyaman, aman, tenang, dan menyenangkan, sehingga mampu menumbuhkan semangat, gairah, dan nafsu belajar peserta didik, sehingga dapat mengembangkan dirinya peserta didik dengan optimal. Kemudian juga dukungan fasilitas dan sumber belajar yang memadai. Untuk sumber dan pas yang memadai ini tentu akan agar implementasi pendidikan karakter itu bisa berjalan dengan optimal. Pendayagunaan fasilitas dan sumber belajar itu harus dikaitkan juga dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Atau dengan kata lain, fasilitas dan sumber belajar dipilih dan digunakan dalam proses belajar sesuai dan menunjang tercapainya kompetensi dasar. Merupakan pembuka jalan dan pengembang wawasan terhadap proses pembelajaran yang akan ditempuh. Di sini sumber belajar merupakan peta dasar yang perlu dijajaki secara umum agar wawasan terhadap proses pembelajaran yang dikembangkan dapat diperoleh lebih awal. Kedua, merupakan pemandu secara teknis terhadap langkah-langkah operasional dalam menelusuri secara lebih rinci dan teliti
pembentukan kompetensi secara tuntas. Kemudian memberikan berbagai macam ilustrasi dan contoh-contoh yang berkaitan dengan kompetensi dasar yang dikembangkan. Keempat, memberikan petunjuk dan gambaran kaitan kompetensi dasar yang sedang dikembangkan dengan kompetensi dasar lainnya. Kelima, menginformasikan sejumlah penemuan baru yang pernah diperoleh orang lain yang berhubungan dengan mata pelajaran tertentu. Keenam, menunjukkan berbagai permasalahan yang timbul sebagai konsekuensi logis dalam pengembangan kompetensi dasar yang menuntut adanya kemampuan pemecahan dari peserta didik yang sedang belajar. Juga yang lebih komprehensif itu adalah bagaimana menumbuhkan disiplin peserta didik. Pendidikan karakter di sekolah, penumbuhan sikap disiplin peserta didik ini bahkan jurus yang paling bagus. Tentu selain juga disiplin dari gurunya sendiri. Ya. Jangan sampai guru kencing berdiri, kencing berlari. Jadi dimulailah dengan pendidikan karakter, ya, karakter yang baik dari gurunya sendiri. Gurunya disiplin, tentu peserta didik pun akan ikut disiplin. Apalagi misalnya dimulai dari disiplin diri. Peranan guru dalam pendidikan karakter ini yang harus disiplin adalah bagaimana menumbuhkan disiplin peserta didik, ya, dalam mengembangkan disiplin dirinya. Peserta didik mengembangkan pola perilaku, meningkatkan standar perilaku, dan melaksanakan aturan sebagai alat untuk penegakan disiplin. Disiplinkan peserta didik ini perlu dimulai dengan prinsip yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu adanya sikap demokratis. Sehingga peraturan disiplin perlu berpedoman pada hal tersebut, yakni dari, oleh, untuk peserta didik. Sedangkan guru berfungsi sebagai tut muri handayani. Tahun 1985 dalam halaman 77 mengungkapkan bahwa guru berfungsi sebagai pengembang ketertiban yang patut digugu dan ditiru, tapi tidak diharapkan sikap yang otoriter. Jadi perlu ditumbuhkan juga demokrasi, sehingga dengan demokrasi itu bisa menentukan yang terbaik yang harus dilaksanakan, yang harus dilakukan, ya, untuk kebaikan guru dan peserta didik. Peserta didik dengan 9 strategi, ya, dimana dalam 9 strategi ini akan mempertimbangkan berbagai situasi dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhinya. Perhatikan para guru untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Mempelajari pengalaman peserta didik di sekolah melalui kartu catatan kumulatif. Ada catatan-catatan pendidikan karakternya, ya, dari mulai kedisiplinan, dari mulai semangat belajarnya, ya. Kemudian juga guru harus mempelajari nama-nama peserta didik secara langsung, misalnya melalui daftar hadir di kelas, karena orang akan lebih menghargai kita bila mana kita akrab, ya, kita tahu namanya. Dengan tahu namanya, kenal, tentu akan lebih respect kepada kita, ya. Guru diupayakan selalu mengingat nama-nama siswanya, peserta didiknya, sehingga peserta merasa dihargai, merasa dihormati, ya. Mempertimbangkan lingkungan pembelajaran dan lingkungan peserta didik, juga memberikan tugas yang jelas. Guru perlu memberikan tugas yang jelas, yang dapat dipahami, ya, sederhana, juga tidak bertele-tele. Kemudian guru juga menyiapkan kegiatan sehari-hari agar apa yang dilakukan dalam pembelajaran sesuai yang direncanakan, tidak terjadi banyak penyimpangan. Nah, bergairah juga semangat dalam melakukan pembelajaran, sehingga dengan gairah dan semangat ini akan menjadikan teladan bagi peserta didik. Berbuat sesuai dan bervariasi, jangan monoton
sehingga membantu disiplin dan gairah peserta didik. Kenapa? Dengan pembelajaran yang berbeda, bervariasi, tentu akan menjadi daya tarik sendiri, ya. Kemudian argumentasi dengan kemampuan peserta didik. Jangan memaksakan peserta didik sesuai dengan pemahaman guru atau mengukur peserta didik dari kemampuan guru. Jadi upayakan selalu sesuai dengan kapasitas usia maupun kapasitas otaknya, kapasitas daya nalarnya. Ya. Kemudian juga membuat peraturan yang jelas dan tegas agar bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh peserta didik dan lingkungannya. Nah, ini beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pendidikan karakter, ya, menyukseskan pendidikan karakter di sekolah. Kita nanti akan membahas juga tentang bagaimana memilih kepala sekolah yang amanah, yang mendorong terjadinya pendidikan karakter yang baik, yang optimal, sehingga di sekolah ini bisa diwujudkan pendidikan karakter yang urat, berakar, tumbuh dari kesadaran diri sendiri, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benarnya dari Allah, yang salahnya adalah saya sendiri, kesalahan saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.